Douki berwarna biru milik Yueru dan douki tipe petir perak milik penjaga abu-abu saling bertabrakan dengan ganas, tetapi yang aneh adalah setiap kali keduanya bertarung, mereka hampir selalu seimbang. Yueru dan Liu Yin terus berada di sekitar penjaga abu-abu itu. Xiao Yan duduk dengan kaki bersilang. Xiao Yan juga tahu bahwa dia berada di puncak tahap awal Kaisar Petarung Bintang 3, dan dia hanya selangkah lagi menuju tahap menengah Kaisar Petarung Bintang 3. Energi ki di dalam tubuhnya sudah penuh, dan langkah selanjutnya adalah untuk terobosan. Di sisi pertempuran lainnya, penjaga pertama dilawan oleh Wang Zhong. Bahwa kain hitam di mata Wang Zhong telah menghilang. Wang Zhong juga tahu bahwa kekuatan penjaga ini pasti lebih tinggi dari tingkat puncak Dou di Bintang 3, jadi dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kain hitam dilepas oleh Wang Zhong, dan aura kuat terpancar dari tubuh Wang Zhong, yang juga merupakan puncak dari 3 bintang Dou di. Pedang hitam di belakangnya juga memancarkan kekuatan yang mengerikan saat ini. Wang Zhong selalu dijuluki sebagai orang gila pedang. Di masa lalu, ketika ia berkompetisi dengan orang lain, ia membunuh banyak peserta karena ia tidak mengendalikan pedangnya dengan benar. Dengan kata lain, Wang Zhong ini, yang dikenal sebagai si gila pedang, akan lepas kendali. Dan kain hitam di matanya adalah inti yang mengendalikan hilangnya kendali Wang Zhong. Sekarang setelah Wang Zhong melepas kain hitam itu, artinya Wang Zhong telah memasuki kondisi di mana dia dapat kehilangan kendali kapan saja. Kota Raja Pedang Zhong, mohon berikan pencerahan kepadaku. Wang Zhong berkata kepada penjaga di depannya. Penjaga di depan Wang Zhong juga mengerutkan kening menatap Wang Zhong. Jelas sekali, penjaga itu merasakan kekuatan yang mengerikan dari tatapan tajam Wang Zhong dan pedang raksasa di tangannya, dan perang akan segera pecah. Penjaga kedua dilawan oleh Berserker Sun Ming. Sun Ming, sang Berserker, disebut Berserker bukan tanpa alasan. Tubuhnya memiliki garis keturunan Berserker sejak kecil, dan dia dapat menggunakan tubuhnya untuk menjadi gila dan langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Begitu Sun Ming muncul, dia mulai mengamuk, pakaiannya hancur, memperlihatkan sosoknya yang kekar, dan beberapa urat muncul di otot-ototnya, dan kekuatannya juga meledak pada saat ini. Sun Ming juga tidak menunggu penjaga itu menyerangnya, dan langsung menggunakan tubuhnya sebagai sarana serangan terbaik untuk menyerang penjaga di depannya. Hal yang paling kuat dari seorang berserker adalah kekuatan fisik, yang merupakan simbol kegilaan kekuatan hingga batas maksimal. Penjaga ketiga dilawan oleh Seng Su dan Wu Huan. Mayat hidup itu menatap muram ke arah seorang penjaga di depannya. Wu Huan adalah penyerang utama, dan dia adalah asistennya. Namun, setelah pertempuran sengit antara Wu Huan dan penjaga, pertarungan menjadi tak terelakkan. Karena penjaga yang mereka hadapi dipenuhi aura atribut api, dan mereka ditekan hingga berbagai tingkat. Bagi mayat hidup, aura atribut api adalah musuh bebuyutan mereka. Brengsek, kekuatan mayat hidup juga ditekan oleh penjaga di depan mereka, dan kekuatan seluruh tubuh mereka dibatasi hingga 9 dari 10. Aku menyerang dari depan, kamu menyerang dari belakang. Wu Huan juga melihat kondisi Seng Su itu. Penjaga keempat dilawan oleh Feng Yi dan Yao Mei. Inilah pertempuran paling menarik dari seluruh pertempuran. Tim yang terdiri dari Feng Yi yang begitu mempesona membuat orang-orang merasa memiliki selera yang berbeda, tetapi sang penjaga itu tidak tertarik dengan keindahan wanita, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para wanita cantik. Jimat iblis itu terus-menerus melahapki penjaga dan kemampuan bertarungnya. Feng Yi memancarkan semangat bertarung yang menakutkan di seluruh tubuhnya, dan menggunakan serangan jiwanya untuk membantu jimat iblis tersebut. Jelas, pertempuran di sini tidak akan berakhir dalam waktu singkat, karena kedua wanita tersebut tidak memiliki cara menyerang yang sangat kejam. Penjaga kelima dilawan oleh Xiao Yan, Yueru dan Liu Yin. Penjaga keenam dilawan oleh tim-tim kuat lainnya di aula utama. Meskipun ada ratusan orang yang mengepung seorang penjaga, samar-samar terlihat bahwa penjaga ini adalah yang terkuat dari keenam penjaga. Bahkan jika dia baru saja bangun dan kekuatannya belum pulih, penjaga di depannya adalah yang terkuat. Kekuatannya juga setara dengan Dou di bintang 4,5 langkah. Puncak Dou di bintang 3 dan Dou di bintang 4,5 langkah tidak berada pada tingkat yang sama. Maka Dou di bintang 4,5 langkah dapat mengatasi 10 puncak Dou di bintang 3. Meskipun ada ratusan orang yang bertarung melawan penjaga terakhir ini, beberapa di antara mereka pasti berbakat dan kuat, tetapi jelas tidak ada di antara mereka yang bertarung serius, mereka hanya terus berurusan dengan penjaga. Boom boom boom.
Seluruh tubuh Yueru diselimuti aura ki berwarna biru, dan dia terus-menerus berurusan dengan penjaga abu-abu. Yang aneh adalah, sejak munculnya aura biru Yueru, tombak petir perak milik penjaga abu-abu itu tampaknya menghilang. Namun Yueru juga dikalahkan beberapa kali oleh serangan penjaga abu-abu. Liu Yin juga sangat terkejut dengan kekuatan penjaga abu-abu ini. Liu Yin dengan kekuatannya biasanya bisa bekukan Dou di bintang 3 puncak oleh Qi-nya sendiri. Bagaimana mungkin penjaga abu-abu itu tidak beku? Faktanya, kekuatan Liu Yin juga sangat dahsyat. Ketika Xiao Yan dan penjaga abu-abu menyerang, ki pertempuran sedingin es terus meresap ke kaki penjaga secara diam-diam. Ketika dia menyadari bahwa ki bertarung sedingin es itu akan membekukannya, ki bertarung di seluruh tubuhnya langsung meledak, dan dia menggunakan kekuatan ledakan petir untuk membebaskan diri. Liu Yin menyentuh tubuh burung biru es itu dengan kedua tangannya, dan burung biru es itu pun langsung membengkak, tubuhnya menjadi beberapa kali lebih besar, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang setara dengan Dou di bintang 3, puncak. Pada saat yang sama, aura Liu Yin tampak sedikit lesu, dan wajahnya pucat. Burung berwarna biru es itu memancarkan udara dingin ke seluruh tubuhnya, dan ruang di sekitarnya pun ikut membeku. Xiao Han, ayolah, serang dengan kakak perempuan ini. Liu Yin adalah orang kebanggaan surga di kota 10.000 binatang. Mereka berlatih di kota 10.000 binatang dengan meminjam kekuatan monster, atau meminjamkan kekuatan kepada monster, sehingga memancarkan kekuatan yang dahsyat. Jelas, apa yang dilakukan Liu Yin saat ini adalah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu Xiao Han, agar Xiao Han memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi penjaga tersebut, karena dia tahu bahwa meskipun kekuatannya meningkat saat ini, dia tidak dapat melawan penjaga itu. Sebaliknya, jika dia mengerahkan kekuatannya untuk membantu Xiao Han, dia mungkin dapat menunda serangan penjaga untuk beberapa waktu. Dan Liu Yin tidak khawatir Xiao Han akan melawan setelah menyerap kekuatannya sendiri, karena dia telah hidup bersama Xiao Han sejak kecil. Astaga, kekuatan penjaga ini sangat hebat. Yueru juga menemukan beberapa petunjuk saat ia terus-menerus bertarung dengan penjaga abu-abu itu. Penjaga itu tampak lemah setiap kali menyerang, dan ia tidak menyerang titik vitalnya. Masuk akal bahwa seseorang yang normal akan menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu pertempuran. Mengapa penjaga ini seperti ini? Sebelum Yueru sempat berpikir, serangan dari penjaga abu-abu berdatangan. Saat Yueru bertarung dengan penjaga abu-abu, Liu Yin begitu lemah dan kelelahan hingga tergeletak di tanah. Ada sedikit rasa iba di mata binatang es raksasa itu, seolah-olah ia merasa sedih atas tuannya, lalu ia membentangkan sayapnya untuk menghadapi penjaga abu-abu yang menyerang dan pergi dari medan pertempuran. Serpihan bulu biru es terlepas dari sayap raksasa es itu, dan melesat ke arah penjaga abu-abu. Yueru dan penjaga abu-abu saling bertarung. Bulu berwarna biru es yang menakutkan itu juga tiba pada saat ini. Bum bum bum. Penjaga abu-abu itu tidak terlalu memperhatikan serangan raksasa es ini, lalu sebuah perisai cahaya perak muncul di permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Menurut apa yang dipikirkan oleh penjaga abu-abu itu, bulu-bulu biru es menyerang perisai petirnya dan berhenti, lalu energi-energi itu saling menghancurkan, tetapi sebuah pemandangan aneh muncul. Bulu-bulu biru es itu menjadi sangat tajam seiring peningkatan kecepatan, dan bulu-bulu tersebut membawa aura dingin yang luar biasa. Bulu-bulu itu benar-benar menembus perisai cahaya penjaga abu-abu dan menyerang secara langsung. Bulu berwarna biru es itu menembus perisai cahaya, seketika, bongkahan es kecil muncul di tubuh penjaga tempat bulu-bulu itu menyerang. Penjaga abu-abu itu jelas tidak menyangka bahwa serangan bulu dari raksasa es ini akan begitu kuat hingga mampu menembus pertahanannya sendiri, dan auranya langsung meningkat, bulu-bulunya yang tajam yang menempel padanya hancur berkeping-keping. Es batu yang mengembun akibat bulu-bulu biru es itu hancur berkeping-keping oleh penjaga berwarna abu-abu. Bahkan penjaga abu-abu pun tidak menyadari bahwa bulu-bulu biru es yang hancur itu telah berubah menjadi potongan-potongan kecil dan jatuh. Seiring berjalannya waktu, bernapas pun menjadi sulit. Makhluk kecil ini benar-benar tidak lemah. Yueru yang waspada juga langsung terkejut oleh penjaga abu-abu itu. Dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan posisinya, dan segera menyadari kekuatan binatang kecil Liu Yin. Kemudian, Yueru juga menoleh dan melirik Xiao Yan, bahwa Xiao Yan berada dalam kondisi kritis saat ini. Seketika, rune misterius di dahinya pun perlahan menyala. Ini satu-satunya cara sekarang. Xiao Yan, terima kasih banyak telah membantuku, dan sekarang jika kamu berhasil menerobos
Serahkan sisanya padaku. Sudah waktunya aku melindungimu setelah sekian lama. Lagi pula, aku akan menerima warisan itu saat aku kembali kali ini. Yueru juga menatap Xiaoyan dan tersenyum, lalu melirik sekeliling, dan menemukan bahwa situasi mengerikan terjadi di setiap pertempuran. Mereka juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan para penjaga di depan mereka hampir pulih. Begitu kekuatan para penjaga ini pulih, mereka akan menjadi pembangkit tenaga tingkat Kaisar Tempur Bintang 4. Pada saat itu, mereka semua hanya akan mundur. Lagi pula, Kaisar Dou Bintang 4 sangat berbeda dengan Kaisar Dou Bintang 3 mereka. Yueru tampak bergumam sesuatu, dan rune misterius di dahinya juga menyala pada saat ini, dan Yueru memperlihatkan kedua tangannya yang terbuka. Lingkaran energi putih murni terpancar dari dahi Yueru, dan napasnya membuat orang merasa semurni bulan di langit, penuh dengan aroma kuno. Di medan pertempuran, penjaga abu-abu dan binatang raksasa biru es terus-menerus menyerang, dan mereka tiba-tiba tertarik oleh aura mengejutkan Yueru. Cahaya bulan yang terang, bagaimana mungkin? Pupil mata penjaga abu-abu itu mengecil, lalu dia menatap Yueru dengan rasa takut. Dia juga langsung mengenali apa yang ada di dahi Yueru hanya dengan sekali. Pandang, apa itu? Pada saat ini, Liu Yin juga menatap Yueru, yang semakin kuat. Dia bingung mengapa Yueru memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan dahsyat di dalam tubuhnya. Cahaya bulan yang terang, Raja Naga Emas memandang Yueru dan berkata dengan terkejut. Guru, apakah cahaya bulan yang terang itu? Meskipun Xiaoyan sedang dalam proses mencapai terobosan, dia juga penasaran. Terlalu banyak teka-teki di benua Dodi ini yang membingungkan Xiaoyan, dan dia hanya bisa mencari solusi dari gurunya, Raja Naga Emas. Cahaya bulan yang terang, konon merupakan kekuatan yang ditinggalkan oleh peri bulan. Setelah memiliki cahaya bulan yang terang, Anda dapat mewariskan beberapa kekuatan, dan jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat memperoleh warisan sejati dari peri bulan. Namun, ini sangat jarang terjadi. Raja Naga Emas berkata dengan acuh tak acuh. Bulan peri, Xiaoyan juga terkejut. Kekuatan sejati dari peri bulan. Xiaoyan masih diam, mari menerobos ke tahap menengah Dou di bintang 3 untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan. Xiaoyan, kau anak yang baik. Pertama kau bertemu anggota keluarga malaikat, lalu peri bulan terang. Sepertinya semua ini membuktikan sesuatu. Raja Naga Emas berkata dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Tubuh Yueru terus memancarkan cahaya putih murni dari dahinya. Namun para penjaga yang hadir tahu bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya putih yang tampak murni ini, bahkan jika mereka pulih ke kondisi puncak mereka, tidak akan bisa untuk melawan. Ketika cahaya bulan menyelimuti seluruh tubuh Yueru dalam lingkaran, napas Yueru berubah drastis. Awalnya, Yueru, yang agak anggun dan pendiam, memancarkan aura lembut. Sejak cahaya itu merasuki tubuhnya, dia memancarkan kekuatan yang dingin dan murni. Bibir Yueru sedikit terbuka, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh sinar terang seperti cahaya bulan, seperti seorang abadi yang turun dari bulan. Satu gerakan, dia mengucapkan sesuatu yang sederhana, lalu dia melihat Yueru langsung menuju ke penjaga abu-abu itu. Brengsek, penjaga abu-abu itu juga muntah darah pada saat ini, jelas terluka parah, lalu berubah menjadi 3 pancaran cahaya dan menuju ke Xiaoyan, Yueru, dan Liu Yin. Ketiganya juga tahu bahwa ini adalah jurus bertarung tingkat abadi, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memahaminya. Pada saat ini, orang-orang di aula juga tahu bahwa pertempuran di sini juga ditentukan pada saat ini. Kemudian Yueru menjadi sangat lemah hingga hampir jatuh ke tanah. Serahkan sisanya padaku. Sebuah suara lembut terdengar, diikuti oleh sesosok yang menopang Yueru yang hampir jatuh. Setelah menggunakan kekuatan yang bukan milik sendiri, akan timbul konsekuensi yang tidak kecil. Yueru juga melihat bahwa pemuda itu membawa penggaris yang berat dan dikelilingi oleh kobaran api.